diusulkan untuk majelis jemaat menunjuk salah satu untuk membantu. Sehingga mendapat perjanjian kesepakatan majelis tadi malam menunjuk saudara penatua April Maran untuk membantu saudara jemaat. Sehingga setiap setoran itu kalau bendahara Jumat dia di tempat ibu yang adalah orang tua anak-anak ini, kalau main foto itu membantu anak-anak ini untuk membersihkan halaman. Karena tidak meninggalkan perbuatan mereka. Pastikan ini ada ramai sudah ini atas saudara-saudara dari alam Bapak Tuhan. Bersama kami Tuhan Febri, dengan Tuhan 93 ayat 1, 2 ayat 3. Dengan rohani ibadah bagi kita untuk bersatu dalam Tuhan. Marilah kita mendekatkan diri di hadapan Tuhan Allah dan mengaku dosa sungguh-sungguh kepada Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang pada
dengarlah hukum Tuhan. Inilah Tuhan Allah dengan segenap hati dan dengan segenap akal budi. Itulah hukum yang pertama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah inilah sesama manusia seperti ini. Kedua hukum inilah utama. Terus memampukan kita melakukan hukum Tuhan. Tuntunlah aku Tuhan dengan kasih setiamu, adalah aku kebenaran seturut kehendakmu. Jangan kau biarkan ku hilang dan tersesat dari semua yang ada. Kau terbaik bagiku. Kau terbaik bagiku. Kau luruskan jalanku, ubah hidupku. Pakailah aku di ladangmu, jadi penabur keselamatan. Engkau telah memberi firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berilah oleh Roh Kudus telinga kami mendengar dan hati kami rindu akan firman-Mu. Berilah firman-Mu menjadi kesukaan kami, agar kami bertumbuh dalam kasih-Mu dan mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Memang kami membaca dan untuk satu-satu. Jika ayat 14 sampai 20. Berikut doa minta tindakan dan belas kasihan Allah. Ayat 14. Gembalakanlah umat-Mu dengan tongkat-Mu, kambing domba milik-Mu sendiri, yang terpencil mendiami rimba di tengah-tengah kebun buah-buahan. Biarlah mereka makan rumput di basah dan geleat, seperti pada zaman dahulu kala, seperti pada waktu engkau keluar dari Mesir. Perlihatkanlah kepada kami keajaiban-keajaiban. Biarlah bangsa-bangsa melihatnya dan mereka malu atas segala keperkasaan mereka. Biarlah mereka menutup mulutnya dengan tangan dan telinganya menjadi tutup. Biarlah mereka menjilat tubuh seperti ular, seperti binatang menjalar di bumi. Biarlah mereka keluar dengan sebentar dari kubunya dan datang kepada Tuhan Allah kami dengan gentar, dengan takut kepada. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dan sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak tertahan dalam mukanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam hidup baru. Kiranya Engkau menunjukkan setia-Mu kepada Yakub dan kasih-Mu kepada Abraham, seperti yang telah Engkau janjikan dengan sungguh kepada segala kami kita. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Demikian kepadamu
Haleluya. Dari teks Mika 7 ayat 14-20 tentang doa Mika itu menunjukkan ketika kita setuju atau pedoman bagi mereka ini menunjukkan bagaimana kita berdoa. Poin pertama dalam doa kita secara diajarkan memohon Tuhan yang mengembalakan hidup kita. Jangan kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tetapi poin pertama di sini adalah memohon Tuhanlah yang mengembalakan. Itu poin pertama yang membuat Allah bisa kuasa ya. Kalau selamatnya poin yang kedua yang diajarkan oleh gereja untuk umatnya yaitu memohon supaya kesejahteraan tadi kita lakukan. Poin yang ketiga di dalam doa yang diajarkan gereja kepada kita hari ini, memohon keajaiban Tuhan diperlukan pada saat ini. Susuri jalan hidup. Tuhan mesti berganti bagi jiwa
Dalam dua persembahan ada 3 keluarga dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan di segala tempat. Kita mengaku kepercayaan kita sesuai pengakuan iman Nicea Nobel. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Cipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak. Dan ada satu Tuhan, Yesus Kristus anak Tuhan, Yesus Kristus anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman. Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dan Allah yang sejati, diperanakan dan dibuat sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Kristus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab kita, dan naik ke surga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya tak akan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus yang adalah Tuhan dan yang hidup, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, disembah dan dimuliakan. Saya akan membacakan surat keputusan kepada Gereja Klasis akan melantik pada saat penetapan. Bagian memutuskan dan menetapkan, saya akan membacakan Bapak Ibu panitia dan selanjutnya dipersilakan mengambil bagian di depan. Gereja Kristen Injili di Tanah Papua, Badan Pekerja Klasis Biak Utara. Surat keputusan nomor 041 A datar 3.2 garis miring G datar 27 garis miring Romawi 10 garis miring 2023 tentang pengangkatan dan pengasahan panitia pelaksana sidang 18 Klasis Biak Utara di Jemaat GKI Betel Yogi. Badan Pekerja Klasis GKI Biak Utara menimbang A.
bahwa panitia pelaksana sidang klasis telah terpilih dan terbentuk untuk melaksanakan tugas tanggung jawab yang terstruktur untuk penyelenggaraan sidang klasis, maka perlu diangkat dan disahkan dengan suatu surat keputusan. Mengangkat dan mengesahkan saudara-saudari pelaksana Ketua Bapak Mateus Maran, disilakan. Sekretaris Bapak Agustinus Maran, Bendahara Bapak Samuel Urnaris. Agak ke depan. Seksi-seksi. Seksi acara 1. Bapak Agustinus Rumpampam, Koordinator. Bapak Guru Adrias Kaungfu, Anggota. Bapak Karel Maran, Anggota. Bapak Yohan Paulus Maran, Anggota. Ibu Blandina N. Wabiser, Anggota. Ibu Paula Y. Maran, Anggota. Saudari Jetrina Maran, Anggota. Saudari Agnes Maran, Anggota. Seksi Sekretariat Bapak Petrus Maran, Koordinator. Bapak Nathaniel Kaviar, Anggota. Saudara Yusak Erbo, Anggota. Saudara Franz Worpra, Anggota. Bapak Edison Maran, Anggota. Bapak Markus Rumakek, Anggota. Bapak William Kirio, Anggota. Seksi Usaha Dana Bapak Kaleb Amir Shah, Koordinator. Bapak Titus Wolf, Anggota. Bapak Anton Wonar, Anggota. Bapak Kaleb Wolf, Anggota. 5 Kepala Distrik Seklasis Biak Utara, Anggota. Kepala Kampung Seklasis Biak Utara, Anggota. Ketua-ketua Bamuskan Seklasis Biak Utara, Anggota. Ketua-ketua Jemaat Seklasis Biak Utara, Anggota. Seksi Perlengkapan dan Akomodasi dan Transportasi Bapak Yona Maran, Koordinator. Bapak Sakarias Maran, Anggota. Bapak Arus Rumpampono, Anggota. Bapak Edward Umbeoper, Anggota. Bapak Yantan, Anggota. Bapak Hans Rumaropen, Anggota. Saudara Milianus Maran, Anggota. Bapak Simon Abner Maran, Anggota. Bapak Paul Silas Kabisa, Anggota. Bapak Victor Michael, Anggota. Seksi Dekorasi Bapak Gottlieb Bab, Koordinator. Bapak Obed Maran, Anggota. Bapak Cornelius Maran, Anggota. Ibu Yohana Romaropen, Anggota. Ibu Benjamina Misai, Anggota. Ibu Yubelina Kapisa, Anggota. Ibu Emma P. Wonar, Anggota. Ibu Oktovina Dumere, Anggota. Seksi Konsumsi Ibu Foni Wondiwoy, Koordinator. Ibu Rosi Maran, Anggota. Ibu Penny Maran, Anggota. Ibu Rona Maran, Anggota. Ibu Agustina Romraku, Anggota. Ibu-ibu Persekutuan Wanita Jemaat GKI Betel Yopi, Anggota. Sebagai panitia pelaksana sidang 18 Klasis Biak Utara di Jemaat GKI Betel Yopi. Kedua, mengamanatkan kepada saudara-saudari segala tugas dan tanggung jawab untuk mengatur dan mempersiapkan pelaksanaan sidang 18 Klasis Biak Utara. Ketiga, selama melaksanakan tugas, panitia wajib menjalin hubungan koordinasi dan transparansi kerja bersama badan pekerja klasis. Keempat, diharapkan pada akhir kegiatan, panitia yang telah dibentuk mempertanggungjawabkan tugas dan tanggung jawab yang diamanatkan kepada badan pekerja klasis secara tertulis. Kelima, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Korem
pada tanggal 16 Oktober tahun 2023. Badan Pekerja Klasis Biak Utara, Ketua Pendeta Victor Orbaik, Sekretaris Juru Jemaat Joel Wabisya. Selanjutnya dengan penuh hormat silakan Badan Pekerja Klasis untuk melaksanakan pelantikan. Ikuti bersama-sama surat keputusan sebagai bentuk keputusan baru. Mari kita ikuti naskah pelantikan. Gereja Kristen Injili di Tanah Papua, anggota Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, Badan Pekerja Klasis Biak Utara. Naskah pelantikan nomor 0626 garis miring D datar 24 garis nomor 10 garis miring tahun 2023. Pada hari ini, Minggu tanggal Sekretaris Guru Jemaat Joel Wabisya selesai. Bapak Ibu, setelah kita ikuti pembacaan dan pelantikan, maka saya menyerahkan SK dan naskah sebagai bentuk pengutusan baru dan melengkapi pekerjaan kurang lebih 2 tahun atau 3 tahun. Pertama-tama sebagai saya menyampaikan macam kerja kepada Tuhan, puji dan syukur kepada Tuhan di mana dalam perjalanan kehidupan kita diantar oleh Yang Maha Kuasa sehingga kita ada pada bulan Oktober. Sebagai manusia, tanpa Tuhan ada sesuatu yang kita rencanakan tidak mungkin dapat kita capai. Oleh karena itu, saya sebagai Ketua Panitia Sidang Klasis ke-18 menindaklanjuti hasil keputusan Sidang Klasis ke-17 di Jemaat GKI Bethel Manado, di mana mengamanatkan Jemaat Bethel untuk menjadi tuan rumah sidang ke-18. Dengan demikian, kepercayaan yang telah diberikan kepada saya atas nama pribadi dan panitia. Saya secara pribadi, nama lengkap saya Daus Marang, jabatan dalam komposisi kepanitiaan sebagai ketua, dan sebelum menjabat sebagai ketua panitia sidang klasis di dalam organisasi jemaat, pernah menjabat 10 tahun sebagai sekretaris jemaat dan menjadi ketua panitia sidang jemaat Bethel Yokdi ke-28. Saya dipercayakan untuk 5 tahun ke depan, saya dipercayakan untuk dapat menjadi ketua panitia. Hal ini adalah tanggung jawab sebagai anak-anak Tuhan, dan saya yakin dan pasti sidang ke-18 Klasis Biak Utara dapat berjalan sesuai dengan rencana. Ini dapat saya. Bagaimana pendapat Bapak atau perasaan Bapak karena sudah diberikan kepercayaan sebagai Ketua Panitia Sidang Klasis ke-18? Baik, terima kasih. Pendapat saya, kami dari Jemaat Bethel Yokdi memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada berbagai pihak, secara khusus kepada Badan Pekerja Klasis yang mana mempercayakan Yokdi sebagai penyelenggara sidang Jemaat ke-18. Pendapat saya, kami dari Jemaat Bethel Yokdi, kami tidak akan membuat apa-apa tanpa dukungan dari 29 jemaat dan anak-anak Tuhan yang ada di tanah Papua. Secara khusus anak-anak Biak Utara yang ada, ini tugas besar kita semua. Maka apabila panitia di hari ini dilantik, kami mohon bantuan dan mohon tangan kasih saudara-saudara untuk membantukan dalam mensukseskan sidang klasis ke-18 tahun 2027. Iya. Mungkin pertanyaan yang berikut, bagaimana persiapan Bapak dalam kegiatan ini ke depannya?
Baik, terima kasih. Jadi sebelumnya persiapan kami bekerja. Hari ini baru saja kami dilantik, maka mulai hari ini 2 minggu ke depan saya akan menggelar rapat dengan panitia dalam rangka menjajaki beberapa program-program yang kami lakukan dalam 2 tahun ke depan. Kemudian karena kami juga sarana dan prasarana terbatas, yaitu masalah dana. Oleh karena itu dalam waktu dekat kita akan dapat untuk sama-sama memberikan saran masukan untuk solusinya seperti apa. Ya, mungkin cuma itu saja. Terima kasih. Sama-sama.